Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. eh, kita bahas sekarang tentang jual beli dalam Islam. Eh, Pengertian jual beli itu adalah tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Tukar menukar satu benda dengan benda lainnya. Itu pengertiannya. Jadi ada satu benda kemudian ditukar, ada tukar menukar tentunya kepemilikan di situ. Nah, batasan hukum jual beli ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum. Adalah tijarah, bahasa Arabnya jual beli adalah tijarah, ya. Hadisnya juga seperti itu, innal mal bai'u an taraddim. Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridho. Itu ada dasar hadisnya dari kebolehan jual beli. Kemudian ada ijma, kesepakatan ulama bahwa jual beli itu memang hukumnya boleh. Nah, ada syarat rukun jual beli. Pertama, syarat jual beli pertama berhubungan dengan syarat syigot, ijab kabul, ya. Dalam jual beli itu ada syarat rukunnya. Nah, kita bahas syaratnya dulu. Jadi dalam jual beli ada syigot, maka dalam ijab kabul itu ada syarat-syaratnya, ya. Pertama, jadi orang yang mengucapkan harus balik atau berakal. Kemudian ada kabulnya, ya. Kabul itu sesuai dengan ijabnya. Jadi ijab dari orang memulai transaksi, kemudian kabul dari yang menerima, itu kabul. Jadi nanti siapa yang pihak yang melakukan ijab itu sangat tergantung pada siapa yang memulai, ya. Bisa penjual ijab, bisa pun kabul juga, pembeli juga ijab. Jadi misalnya saya katakan saya jual barang ini, berarti uh, itu adalah ijab dari penjual. Kalau ijab dari pembeli, misalnya saya mau beli barang ini harganya gini, ya. Kemudian si penjual terima, iya saya terima, saya jual barang ini. Berarti itu kabulnya dari penerima, ya, dari penjual. Berarti juga sebaliknya begitu. Dan kemudian ijab dan kabul itu harus dalam satu majelis, dalam satu waktu, ya. Dalam bisa majelis itu bisa berarti waktu, bisa berarti satu tempat. Nah, berikutnya ada syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli itu harus berakal, harus balik, ya. Jadi anak kecil itu tidak berhak untuk jual beli. Kemudian atas kemauan sendiri, tidak boleh dipaksa. Hadisnya tadi itu bahwa jual beli itu harus antarodin. Antarodin itu adalah salah satu indikatornya adalah atas kemauan sendiri untuk melaksanakan jual beli. Kemudian yang melakukan akad itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi tidak boleh menjual jual beli itu satu orang, satu pihak sendiri. Saya jual barang ini pada saya misalnya. Itu tidak bisa. Kemudian penjual itu penjual atau membeli memiliki hak untuk menjual atau membeli, punya hak untuk itu syaratnya. Jadi kalau kita menjual barang ini kita tidak punya hak untuk menjualnya, maka tidak sah. Kemudian berikutnya syarat barang yang diperjualbelikan, barang itu ada, kemudian dapat bermanfaat, ya, milik seseorang, kemudian dapat digunakan secara langsung, dapat diserah terimakan secara langsung. Itu ya syarat dari ijab qabul barang yang dijual belikan. Nah, berikutnya syarat nilai tukarnya, harganya itu disepakati dua belah pihak, ya. Terus boleh diserah terimakan pada waktu akad, artinya bisa diserah terimakan pada waktu akad itu. Kemudian jadi barangnya itu, uangnya itu, nilainya itu bukan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Nah, kita masuk ke rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada akidani, dua orang yang
melakukan transaksi, yakni penjual dan pembeli, ba'i dan mustari istilahnya. Ba'i itu penjual, mustari pembelinya. Kemudian ada mauqut alaih, sesuatu yang dijual belikan barangnya. Kemudian barang dan harganya itu mauqut alaih. Kemudian berikutnya adalah ada sigot, yakni ijab dan qabul. Itu syarat dari jual beli. Nah, dalam jual beli itu ada khiyar. Khiyar itu artinya pemilihan, hak untuk memilih untuk meneruskan atau menggagalkan jual beli. Itu definisi khiyar. Nah, khiyar itu diberikan pada dua belah pihak, baik penjual atau pembeli. Tujuannya adalah agar masing-masing memiliki kesempatan untuk meneruskan atau menggagalkan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari dari transaksi yang dilakukannya itu. Nah, dalam khiyar itu ada 3 macam, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Khiyar majelis itu adalah khiyar yang dilakukan yang terjadi pada saat transaksi, ya. Ketika jual membeli bertemu itu namanya hak khiyar. Ketika bertemu itu namanya ada khiyar majelis. Kemudian ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu setelah terjadi transaksi tapi kemudian ada syarat-syarat yang harus yang disepakati bersama. Nah, maksimal itu 3 hari. Kemudian ada khiyar aib. Khiyar aib itu adalah hak untuk meneruskan jual beli karena ada kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Nah, berikutnya dalam jual beli ada jual beli yang dilarang. Jual beli pada saat adzan Jumat itu tidak boleh. Quran jelas. Itikar itu penimbunan barang, itu tidak boleh. Bai'un najasyi, penawaran palsu itu tidak boleh. Talaqir rukban. Jadi talaqir rukban itu adalah apa namanya itu, mencegah orang yang mau ke pasar kemudian dibeli sendiri, nggak harapan barang yang ada di pasar itu menjadi langka sehingga dia bisa mengontrol harga pasar, bisa menaikkan harga pasar. Kemudian ada haudirin libat, itu juga jual beli yang dilarang. Saya kira cukup seperti itu, kita akhiri. Nanti kita diskusikan di forum lanjutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.